Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, di sore yang cuacanya sangat-sangat sejuk ini, mudah-mudahan sejuk hati kita dan sedamai suasana di luar sana. Amin. Yang saya hormati Bapak Roderick Purwana, Managing Partner East Venture, kemudian Ibu Aryavita Purnamasari, Head of Communication and Corporate Sustainability PT Bank SBC International Indonesia, Pak Wakil Sekjen Pak Edi Soekarno, Ketua Harian PBSI Bapak Alex Tirta, Bendahara PBSI Pak Beni, Kabit Turnamen Ibu Mimi, tangan dong. Ibu ini cukup senior di PBSI, walaupun umurnya tua tapi semangatnya tidak kalah sama aku sama Fadia. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, sore hari ini kita akan memberikan rilis terkait dengan kejuaraan skala internasional yaitu Indonesia Open 2022. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah Indonesia Open tahun 2022 bisa kita gelar. Ini tidak lain juga karena kerja keras kita semua yang sudah taat protokol kesehatan. Kemarin di Bali, Indonesia Open kita sudah laksanakan dengan sistem bubble. Mudah-mudahan atmosfer bulu tangkis yang tidak hanya dirindukan oleh masyarakat Indonesia khususnya Jakarta, tapi dunia menantikan betapa atmosfer dan culture bulu tangkis, kompetisi bulu tangkis dengan stadion atau gedung kebanggaan kita Istora itu sangat-sangat dinantikan oleh seluruh pemain, official, dan para maniak badminton seluruh dunia. Rekan-rekan sekalian, yang pertama kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada East Venture yang telah membuat sejarah baru di perbulu tangkisan Indonesia dengan menjadi sponsor utama turnamen Indonesia Open tahun 2022. Sejak Indonesia Open pertama kali digelar tahun 1982, baru kali ini East Venture ikut menjadi sponsor utama kejuaraan bulu tangkis terakbar di tanah air. Kita berikan apresiasi buat East Venture. Terima kasih karena sudah menjaga marwah bulu tangkis Indonesia. Semoga dedikasi East Venture bisa diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain atau company yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Hadirnya East Venture sebagai sponsor utama turnamen Indonesia Open 2022 menunjukkan bahwa cabang bulu tangkis dengan prestasi dunianya menjadi salah satu daya tarik bagi dunia usaha dunia. Khususnya perusahaan, tidak terkecuali East Venture, untuk terlibat langsung dalam pembinaan bulu tangkis di tanah air. Hal ini juga sejalan dengan visi misi kami yang ingin membawa bulu tangkis
bukan saja sebagai olahraga prestasi, juga sebagai industri. Rekan-rekan ketahui, olahraga di dunia ini sudah mengarah kepada manajemen yang berkaitan dengan industri, bisa dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan profit. Dispenser Indonesia Open 2022 akan berlangsung di Istora GBK Senayan, Jakarta, mulai dari 14 sampai dengan 19 Juni 2022. Ini yang selama ini kita nantikan karena merupakan perhelatan bulu tangkis terbesar dan paling bergengsi di tanah air. Sempat absen 2 tahun berturut-turut karena pandemi COVID di tahun 2020, dan tahun 2021 kita laksanakan secara bubble di Bali tanpa penonton. Ini dia kembali, ya, dia back to Istora Senayan sebagai stadion kembali. Saya yakin Tom Mota dan kawan-kawan itu sangat menantikan bagaimana atmosfer GBK. Saya bertemu dengan mereka, kangen kan? Dia kangen dengan penonton Indonesia. Militansinya tinggi, sama dengan pemain-pemain kita yang ada di depan ini. Namun tetap menjunjung tinggi sportivitas. Alhamdulillah kejuaraan ini bisa dihadiri oleh penonton, mengobati kerinduan para pencinta bulu tangkis akan tontonan yang berkelas dunia. Atmosfer Istora yang sebelumnya selalu gegap gempita oleh sorakan penonton akan kembali bergema. Suasana ini sangat dirindukan penonton dan para pemain. Hampir seluruh top player dunia datang. Ranking 1 sampai dengan 32 dunia hadir meramaikan kejuaraan ini, karena kejuaraan ini masuk dalam level WWF World Tours Super 1000, kasta tertinggi dalam turnamen badminton. Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan pemain kita sebagai tuan rumah? Pemain-pemain kita siap tampil dan akan menampilkan performa terbaik ketika akan turun bertanding nanti. Apalagi mereka akan turun di depan publik sendiri. Ada 3 lapis pemain kita, saya kira teman-teman semua sudah monitor. Kemarin terlihat sekali yang kita kirim ke Piala Thomas dan Piala Uber, yang kita kirim ke Asian Games, dan yang terakhir kita kirim ke Eropa, ke kejuaraan junior di Eropa ya Pak Edi ya. Jadi saya yakin pemain-pemain kita ini akan menunjukkan kelasnya, dan mudah-mudahan ini sebagai wujud daripada transformasi kepengurusan PBSI dewasa ini yang berhasil lebih awal untuk melakukan regenerasi. Ini yang penting saya kira saudara-saudara sekalian. Kemarin Joko Supriyanto versi lain hadir memukau penonton dunia, Bilkis maksudnya. Itu kan Joko Supriyanto pakai sarung, pakai rok maksudnya. Di mana dia membuat gegap gempita. Mudah-mudahan ini menjadi tanda-tanda awal bahwa regenerasi badminton dengan lapis pemain yang membanggakan kita semua. Kemarin juga Piala Thomas senior datang, kemudian alhamdulillah di Asian Games juga, di SEA Games juga kita tidak, maksud saya kita bisa menampilkan
dan meraih medali emas, menampilkan pemain-pemain muda kita dengan meraih medali emas. Walaupun ada kekurangan-kekurangan, tapi insya Allah saya kira ini akan kita perbaiki. Ini katakan khusus buat pemain-pemain Indonesia. Ditambah lagi dengan kehadiran penonton, saya kira akan menjadi pengalaman baru setelah sebelumnya gelaran Indonesia Open 2021 yang berlangsung di Bali tanpa kehadiran penonton. Atmosfer Istora rasanya akan kembali meriah dan semarak. Ini yang saya dan tentunya rekan-rekan semua dan seluruh masyarakat rindukan, atmosfer yang tidak akan pernah dijumpai di tempat lain. Tidak ada di tempat lain. Ya. Sebagai pemain, tentunya pasti akan bangga, senang dan gembira menyambut adanya perusahaan seperti S-Venture yang sudah menjadi sponsor. Terima kasih sekali lagi kepada S-Venture yang telah menjadi sponsor utama turnamen Indonesia Open. Persaingan untuk menjadi juara makin ketat karena seluruh top player dunia yang menduduki ranking 1 sampai 32 besar dunia hadir. Tetapi dengan dukungan penonton, kami tentu makin bersemangat. Saya tanya sama adik-adik, mereka akan semakin bersemangat dan siap tampil habis-habisan. Sebagai negara kuat di panggung bulu tangkis, pemain Indonesia pasti tidak ingin gagal di kandang sendiri. Persiapan kami juga cukup baik, bahkan sudah teruji kemarin. Kemarin di Piala Thomas itu karena hoki saja yang saya kira performa daripada tim Thomas kita dan tim Uber kita juga luar biasa, walaupun perlu kita evaluasi. Setelah usai membela Piala Thomas, para pemain saya kira bisa fokus berlatih kembali sekitar 2 sampai dengan 3 minggu ke depan di Pelatnas. Ini rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan. Pada kesempatan yang baik ini juga hadir peraih medali emas kejuaraan SEA Games pasangan ganda putri Apriani Rahayu dan Siti Fadia serta Donald dan Daniel dan Leo. Mudah-mudahan kehadiran dua rekan-rekan ini bisa menambah semarak nanti acara gelaran Indonesia Open. Saya kira itu rekan-rekan. Selanjutnya mungkin dari SBC dan S-Venture akan memberikan kata sambutan. Ya. Terima kasih Bapak untuk kata sambutannya. Akhirnya kita